Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Mulyadi dengan NIM 1931040062. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Di sini saya akan menjelaskan hasil PowerPoint saya mengenai pencegahan dan perawatan cedera olahraga. Baik, langsung saja. Pertama, kita harus mengetahui apa itu cedera olahraga atau sport injuries. Sport injuries ialah segala macam cedera yang timbul baik pada waktu latihan maupun pada waktu berolahraga atau pertandingan ataupun sesudahnya, dan tulang, otot, tendon, serta ligamentum. Faktor yang perlu diperhatikan agar dapat memperkecil resiko cedera yaitu usia, kesehatan kebugaran, jenis kelamin, jenis olahraga, pengalaman teknik olahraga, fasilitas atau sarana, dan gizi. Oke, lanjut. Kita akan memasuki penanganan cedera dengan metode RICE. Bisa kita simak baik-baik gambar yang saya paparkan. Apa itu metode RICE? RICE adalah singkatan untuk sebuah metode penanganan saat seseorang mengalami cedera akibat berolahraga. Sebenarnya, metode ini tidak hanya digunakan untuk mengatasi cedera akibat olahraga, tetapi metode ini dapat digunakan untuk berbagai macam jenis cedera jaringan lunak seperti cedera otot, tendon, atau ligamen. RICE merupakan singkatan dari Rest, Ice, Compression, dan Elevation. Metode pengobatan ini biasanya dilakukan untuk cedera akut, khususnya cedera jaringan lunak, atau sprain maupun strain. Metode terapi RICE ini dilakukan secepat mungkin, sesaat setelah terjadinya cedera sampai dengan kurang lebih 48 jam setelah cedera terjadi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu RICE, Ice, Compression, dan Elevation. Rest atau istirahat. Istirahat diperlukan untuk penyembuhan jaringan yang terluka. Tanpa istirahat, gerakan dan tahanan beban yang diberikan pada bagian tubuh yang cedera dapat memperburuk cedera dan menyebabkan peningkatan peradangan dan pembengkakan. Pada awalnya, Anda harus mengurangi penggunaan atau berhenti menggunakan area cedera selama 48 jam. Jika Anda mengalami cedera kaki, Anda mungkin harus menghindari tahanan atau tekanan pada kaki Anda. Anda mungkin perlu menggunakan alat bantu untuk berjalan untuk mencegah kerusakan sendi atau anggota tubuh yang mengalami cedera. Ice atau kompres menggunakan es. Es bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit dan peradangan akibat cedera akut. Itching diyakini paling efektif jika dilakukan beberapa hari pertama. Icing diyakini paling efektif jika dilakukan beberapa hari pertama setelah cedera terjadi. Anda bisa memberikan kompres es selama 20 menit setiap jam. Anda bisa memberikan kompres es pada daerah yang cedera sebanyak 4 hingga 8 kali sehari. Anda dapat menggunakan kantong plastik yang diisi dengan es, tetapi jangan menempelkan kantong es secara langsung ke kulit. Sebagai gantinya, bungkus kantong es dengan handuk atau pastikan ada beberapa lapisan bahan di antara es dan kulit Anda. Lanjut, compression atau berikan sedikit tekanan. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan sedikit tekanan yang merata di area cedera dengan menggunakan perban atau pembalut yang elastis. Cara ini bertujuan untuk mencegah area yang cedera mengalami pembengkakan. Meskipun demikian, hindari untuk mengaitkan perban terlalu kencang karena dapat menyebabkan gangguan aliran darah yang sangat dibutuhkan oleh area cedera. Jika perban terlalu kencang menekan area cedera, tandanya itu muncul rasa seperti kesemutan, kebal terhadap sentuhan, dan terasa sedikit lebih dingin. Dan terakhir, elevation, mengangkat kaki atau bagian yang cedera. Posisikan bagian tubuh yang mengalami cedera setinggi level jantung. Metode ini dapat membantu untuk mengalirkan cairan kembali ke jantung sehingga dapat mengurangi pembengkakan dan rasa sakit. Cobalah untuk mengangkat
seluruh anggota tubuh 20-30 cm di atas level jantung, sehingga tidak terjadi penumpukan cairan pada bagian tubuh yang mengalami cedera. Berbaring dan gunakan bantal untuk membantu mengangkat anggota tubuh yang cedera. Berikutnya, jenis cedera yang bisa diobati oleh metode RICE, yaitu sprain, strain, memar, cedera jaringan lunak lainnya. Oke. Kapan metode RICE tidak efektif? Metode ini tidak disarankan untuk mengobati patah tulang atau cedera yang lebih serius pada jaringan lunak. Cedera tulang lunak yang parah atau patah tulang memerlukan pengobatan operasi atau terapi fisik yang ekstensif. Oke, lanjut, jenis-jenis cedera olahraga. Bisa kita lihat gambar yang saya paparkan adalah beberapa jenis-jenis cedera olahraga atau sport injuries. Oke, lanjut. Apakah itu cedera olahraga? Tadi di awal kita sudah membahas apa itu cedera olahraga, tetapi di sini kita harus memahami dan mengulang kembali apa sebenarnya cedera olahraga sebelum kita memasuki jenis-jenis cedera olahraganya. Cedera olahraga adalah cedera pada sistem otot dan rangka tubuh yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Cedera olahraga adalah rasa sakit yang ditimbulkan karena olahraga sehingga dapat menimbulkan cacat, luka dan rusak pada otot atau sendi serta bagian lain dari tubuh. Cedera olahraga jika tidak ditangani dengan cepat dan benar dapat mengakibatkan gangguan atau keterbatasan fisik. Bahkan bagi atlet cedera ini bisa berarti istirahat yang cukup lama dan mungkin harus meninggalkan sama sekali hobi dan profesinya. Jadi sayang sekali jika cedera tidak ditangani dengan cepat, apalagi bagi atlet, maka akan merugikan atlet. Oleh sebab itu, dalam penanganan cedera olahraga harus dilakukan secara tim yang multidisipliner. Jenis-jenis cedera olahraga, yaitu cedera tulang, contohnya patah tulang kering atau tulang telapak kaki pada pelari jarak jauh, disebut juga fatigue fracture. Yang kedua, cedera otot, contoh robekan otot yang sering terjadi pada otot paha bagian depan atau sering terjadi pada pesepak bola atau otot betis, sering terjadi pada pemain tenis. Dan cedera sendi, contoh pengikat sendi atau ligamen yang teregang berlebihan atau bahkan putus yang mengakibatkan sendi yang terkena menjadi tidak stabil. Yang harus dilakukan bila terjadi cedera olahraga yaitu pertama, pertolongan pertama pada cedera olahraga bertujuan untuk meminimalkan pembengkakan jaringan. Dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu kompres es pada area yang cedera selama 15-20 menit, jangan lebih, dapat diulang 3-4 kali sehari. Lanjut, membalut area yang cedera dengan bahan yang elastis seperti elastik perban. Metode ini seperti metode RICE ya, yaitu metode pertolongan pertama atau penanganan pertama. Kemudian posisikan area yang cedera lebih tinggi dari letak jantung, dan kemudian istirahatkan bagian tubuh yang cedera untuk sementara, kemudian hubungi dokter spesialis kedokteran. Oke, lanjut. Macam-macam patah tulang. Patah tulang terbuka di mana fragmen atau pecahan tulang melukai kulit di atasnya dan tulang keluar. Patah tulang tertutup di mana fragmen atau pecahan tulang tidak menembus permukaan kulit. Penanganan patah tulang yang dilakukan menurut Hardianto Wibowo 1995 sebagai berikut. Olahragawan tidak boleh melanjutkan pertandingan. Faktor penyebab cedera, yaitu latihan yang berlebihan. Ini bisa terjadi jika Anda memaksa diri untuk berlatih di luar batas kemampuan diri Anda. Berlatihlah sesuai dengan kemampuan Anda harus tahu batas kemampuan tubuh Anda sendiri. Kedua, ketidakseimbangan. Otot ini biasa terjadi jika salah satu otot lebih kuat daripada otot lainnya, yaitu yang melakukan fungsi yang berlawanan. Misalnya selain melatih otot biceps atau lengan atas depan, kita juga harus melatih otot triceps, lengan atas belakang, agar kekuatan otot lengan kita berimbang. Dan selanjutnya, kurangnya pemanasan. Ini sangat penting. Sebelum kita melakukan olahraga, kita harus pemanasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti cedera. Kurangnya pemanasan
Pemanasan sebelum berolahraga sangat penting karena ini membantu untuk kita menjadi tidak kaku atau menambah fleksibilitas sehingga bisa terhindar dari cedera. Selanjutnya, metode latihan yang salah. Metode latihan yang salah merupakan penyebab paling sering dari cedera pada otot dan sendi. Kenapa? Karena kita asal-asalan melakukan latihan tanpa instruksi dari pelatih ataupun guru. Jadi sebaiknya kita harus melakukan latihan yang benar sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Lanjut, kelainan struktural. Kelainan struktural atau anatomi tubuh Anda yang dapat memberikan stres tambahan, misalnya kelainan otot, tulang, sendi, dan lain-lain. Ini bisa karena bawaan dari lahir. Kelainan struktural bisa menyebabkan seseorang lebih peka terhadap cedera olahraga karena adanya tekanan yang tidak semestinya pada bagian tubuh tertentu. Misalnya, jika panjang kedua tungkai tidak sama, maka pinggul dan lutut pada tungkai yang lebih panjang akan mendapatkan tekanan yang lebih besar. Selanjutnya, kelemahan otot, tendon, dan ligamen. Ligamen jika mendapatkan tekanan yang lebih besar daripada kekuatan alaminya, maka otot, tendon, dan ligamen akan mengalami robekan. Tulang yang rapuh karena osteoporosis mudah mengalami patah tulang atau fraktur. Lanjut, kita masuk ke pembahasan RJP atau resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru merupakan langkah pertolongan medis untuk mengembalikan fungsi napas dan atau sirkulasi darah dalam tubuh yang terhenti. Resusitasi jantung paru bertujuan menjaga darah dan oksigen tetap beredar ke seluruh tubuh. RJP atau yang dalam bahasa Inggrisnya CPR biasanya dilakukan kepada orang-orang yang mengalami henti jantung serta tidak mampu bernapas secara normal. Tandanya bisa terlihat dari tiba-tiba pingsan dan tidak merespon ketika dipanggil. RJP perlu dilakukan pada mereka yang tidak bernapas atau denyut nadinya terhenti setelah mengalami kecelakaan, tenggelam, atau serangan jantung. Untuk melakukan RJP, seseorang disarankan sudah pernah menjalani pelatihan yang memadai. Namun meski tidak memiliki sertifikat pelatihan, bukan berarti Anda tidak diperbolehkan menolong orang yang membutuhkan pertolongan RJP. Oke, lanjut. Apakah yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan prosedur resusitasi jantung paru? Pertama, Anda harus mengetahui kemampuan diri sendiri dalam melakukan RJP. Apabila bukan merupakan tenaga terlatih, tidak pernah mendapatkan pelatihan RJP sebelumnya, pernah mendapatkan pelatihan tetapi sudah lupa, maka Anda disarankan untuk memberikan RJP dengan metode pijat jantung 100-120 kali per menit tanpa memberikan bantuan napas. Namun, apabila merupakan tenaga terlatih dan siap untuk melakukan RJP kapan saja, maka Anda disarankan untuk melakukan evaluasi RJP lengkap, yaitu pijat jantung dan bantuan pernapasan. Next, tahapan-tahapan melakukan resusitasi jantung paru. 1. Compression untuk mengembalikan sirkulasi darah. Yang dilakukan adalah posisikan pasien untuk tidur telentang pada permukaan yang datar dan solid. Berlututlah dengan memposisikan lutut di antara leher dan bahu penderita. Letakkan telapak tangan bagian bawah atau tumit di tengah dada di antara puting susu, kemudian letakkan tangan lainnya di atas tangan yang berada di tengah dada. Usahakan untuk selalu memposisikan siku selurus mungkin dengan posisi bahu sejajar tangan. Gunakan berat tubuh Anda untuk melakukan kompresi dada atau pijat jantung dengan kedalaman kurang lebih 5 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Bila Anda bukan tenaga terlatih, tidak pernah mendapatkan pelatihan RJP sebelumnya, atau pernah mendapatkan pelatihan tetapi sudah lupa, maka lakukan kompresi dada hingga bantuan medis tiba. Namun apabila Anda tenaga yang terlatih dan siap melakukan RJP, lanjutkan ke tahap airway dan breathing. Lanjut, airway untuk membebaskan jalan napas. Setelah melakukan kompresi dada sebanyak 30 hitungan, buka jalan napas penderita dengan metode head tilt dan chin lift. Letakkan telapak tangan pada dahi penderita dan secara perlahan tengadahkan kepala penderita. Gunakan tangan yang lain untuk menarik dagu penderita sehingga jalan napas terbuka. Selanjutnya, breathing atau pemberian bantuan napas. Breathing atau pemberian bantuan napas dapat dilakukan dengan metode mulut atau mengalami cedera berat.
Maaf, maksudnya breathing atau pemberian bantuan napas dapat dilakukan dengan metode mulut ke mulut atau mulut ke hidung bila mulut tidak dapat dibuka atau mengalami cedera berat. Kemudian setelah jalan napas terbuka, pencet cuping hidung menderita dan tutup mulut penderita dengan mulut Anda untuk memberikan 2 kali bantuan napas. Pastikan selama meniupkan napas, dada penderita terangkat. Catatan, 1 siklus RJP adalah 30 kali kompresi dada diikuti 2 kali bantuan napas. Selanjutnya, apakah keuntungan mampu melakukan CPR atau RJP? Keuntungannya adalah mungkin bisa menyelamatkan seseorang dari kerusakan otak. Salah satu keuntungan kita bisa melakukan RJP adalah mampu mengurangi risiko korban mengalami kerusakan otak. Hal ini sangat mungkin terjadi sebab tindakan pertolongan pertama dengan RJP dapat menjaga oksigen dan darah tetap beredar di dalam tubuh korban. 2. Bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Makin cepat sebuah pertolongan diberikan, maka makin besar kemungkinan seseorang yang mengalami kecelakaan atau serangan jantung bisa diselamatkan. Jika seseorang mengalami serangan jantung, maka fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh akan berhenti. Jika RJP dilakukan segera setelah kejadian, makin besar kemungkinan jantung bisa kembali bekerja mengedarkan oksigen dan darah ke seluruh tubuh. Hal ini tentu saja akan meningkatkan kemungkinan seseorang untuk terhindar dari kematian. Lanjut, masih jarang orang yang bisa melakukan RJP. Jangan terkejut mendapati fakta bahwa lebih dari separuh pasien yang terkena serangan jantung tidak mendapatkan pertolongan pertama berupa resusitasi jantung paru. Alasan utamanya adalah banyak orang-orang yang belum pernah mendapatkan pelatihan melakukan RJP, padahal upaya penyelamatan dengan RJP mudah untuk dipelajari sekaligus diaplikasikan secara nyata. Selanjutnya, banyak kejadian serangan jantung di rumah. Salah satu alasan penting lainnya kenapa kita perlu memiliki bekal yang cukup untuk melakukan RJP adalah untuk mengantisipasi orang yang di rumah mengalami kondisi yang memerlukan RJP. Setidaknya 85% serangan jantung terjadi di rumah. Hal tersebut bisa saja menimpa orang di sekitar kita termasuk anggota keluarga. Dengan memiliki kemampuan melakukan resusitasi jantung dan paru, kita bisa berperan dalam menyelamatkan nyawa orang-orang yang kita cintai. Wah, betapa pentingnya kita mengetahui atau mampu melakukan RJP. Apalagi di saat RJP di saat serangan jantung terjadi di rumah kita atau di keluarga kita. Jika kita mengetahuinya, kita dapat melakukan pertolongan pertama kepada keluarga kita atau orang-orang yang kita cintai. Ya, itulah saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi Anda para pembacanya atau para penontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.